Terus saya pisahin kan. Nah, saya dipukul sama dia tuh pernah sampai biru. Sama Mas Pino. Waktu itu saya nangis di kamar. Saya sempat nangis di kamar. Yang lebih parah itu Mbak Seka. Karakternya harus diubah. Selalu irian. Kalau dia nggak punya, dia harus punya. Bener, astagfirullahaladzim. Takut saya. Ada yang bener-bener good. Ibu pun sama bapak nggak pernah pilih kasih sama anak-anak. Selalu dibagi rata. Setelah saya memiliki 12 anak ini, jadi Vino tuh tantrumnya luar biasa, bahkan makin menjadi-jadi, makin parah. Alhamdulillah sahabat Angels, tahun ini anak-anak itu bisa 30 hari menjalankan ibadah puasa full. Jadi mulai dari mereka sahur, terus mereka juga sholatnya sholat 5 waktu, plus mereka juga tarawih. Dan mereka buka puasa pada saat maghrib. Jadi alhamdulillah anak-anak saya ini yang 12 yang ada di sini, plus Mas Hafi, juga Mas Hansel di sana juga menjalankan ibadah puasa. Mbak Afal juga ya kepotong sedikit Mbak Afal karena memang perempuan kan. Tapi mereka semua menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan baik, dengan sempurna. Untuk kendalanya sih sebetulnya mungkin pada saat ini ya, pada saat minggu-minggu pertama terutama, saya juga nggak nyangka sebetulnya saya itu tidak ingin mereka tuh puasa untuk tahun ini full. Maksudnya full sampai 30 hari gitu. Saya ingin mencoba sebetulnya hari puasa pertama tuh mereka kayak gimana. Ya mungkin pertama itu pada saat sahur pertama tuh mereka semangat semua. Jadi pada saat hari pertama itu maksudnya saya tidak merasakan ada kendala. Mungkin beberapa anak itu yang dibangunin mungkin kaget ya karena dibanguninnya kan jam 3 pagi, jam 3 lewat 10 lah dibanguninnya itu. Mungkin agak sedikit kaget. Tapi tidak ada kendala. Hari pertama tuh kalau menurut saya sih tidak ada kendala. Cuma memang Beverly itu kan memang bukan cuma dibangunkan untuk sahur ya, dibangunkan apapun tuh dia pasti akan nangis dan berteriak-berteriak. Itu kendalanya sih di Beverly, sama mungkin Vino ya. Vino juga, itu juga mungkin pada saat awal itu yang saya rasakan gitu. Jadi saya harus betul-betul ngasih mereka penjelasan gitu, harus ikhlas sebenarnya. Kalau ini nih sekarang kita masuk bulan Ramadan, kita harus puasa, itu yang saya kasih penjelasan sih ke anak-anak. Ya kadang happy, kadang ada susahnya juga. Nah begitulah suka dukanya. Susahnya kalau Mas Titan sih nggak ada kendala, dia bener-bener bantuin mbaknya, bantuin Mbak Wina, bantuin saya juga. Waktunya les ya les, waktunya dia pulang sekolah istirahat siang, Mas tidur siang gitu. Nurut kalau Mas Titan. Mungkin kalau yang lain baru agak sedikit susah mungkin. Mas Zen gitu main, kalau dikasih tahu dia makin godain kita malahan. Kalau Mas Zen tuh godain suster-susternya, bikin suster-susternya juga mungkin sedikit kesel. Kalau dikasih tahu dia makin gitu. Kalau Mas Zen itu, kalau Mas Wino juga kemauannya harus, suka tantrum. Kalau dikasih tahu tuh, sampai mukul-mukul susternya juga ada. Mas El juga iya, sukanya tuh lari-lari gitu kalau dikasih tahu, nggak dengerin susternya juga. Tapi pada waktu nanti kalau ada ibu, baru ibu buka pintu cekrek gitu, bunda gitu langsung. Mereka pasti duduk. Kalau ada ibu, mereka akan diam, dengerin, ayo ada bunda gitu. Dia akan nurut. Tapi kalau nggak ada ibu, baru ibu selangkah tutup pintu, atau ibu selangkah ibu naik tangga langsung. Benar-benar melawan, apalagi kayak Mas Zen. Bisa nanti kalau kita agak keras sedikit, ayo kita bawa naik gitu. Dia kan, enggak, mau baca buku. Enggak, mau baca buku. Seperti itu. Mas Zen, Mas Rades, Mas El, hampir semua ya Bu. Yang sampai bikin ibu kesel gitu. Kebanyakan kan Mbak Seka, Mbak Bevi itu benar yang bikin ibu. Maksudnya ibu udah kasih tahu berulang kali, dia masih ulang seperti itu.
Kayak Mbak Bevi suka tiba-tiba nangis, minta tolong. Sebelum kita tolong, baru kita dengerin gimana Mbak. Baru seperti itu langsung udah nangis. Jadi kita nggak tahu dia minta tolongnya apa. Kalau Mbak Momo, terkadang Selvi juga ada sukanya juga sama Momo, ada kesennya juga. Kadang dibilangin ya susah, ya keras kepala juga. Kadang kalau dibilangin Selvi ya buang muka. Kalau dibilangin ibu sih ya nurut sama ibu, tapi kalau selesai nurut sama ibu ya kembali lagi. Kalau Mas Wino pernah bangunin Mas Wino, ya susah juga. Malah justru tantrum nggak mau sama Mbak Selvi. Selvi langsung gendong, langsung suruh keluar, di luar suruh sahur. Masin juga iya, kalau dibangunin susah. Masin juga susah diatur juga. Kadang kalau dibilangin ngeyel juga susah juga. Mas Radeska ampun sih, parah banget Mas Radeska. Mukul susternya, nendang Selvi juga pernah, mukul saudaranya juga pernah, suka ngerebut mainan juga, nggak mau sharing, pelit juga anaknya. Iya kalau dikasih ibu tahu sama ibu juga ngelawan, kasih tahu ibu sesaat doang, nurutnya. Setelah itu udah kembali lagi. Apalagi bapak, ya sabarnya bapak ngasih tahu Mas Radeska anak-anaknya, cuman diiya-iyain, selebihnya di belakangnya ya dilakuin lagi. Ada suka dan dukanya sih sebenarnya. Sukanya sih saya bisa belajar lagi sih, banyak pelajaran. Terus seru juga. Kalau dukanya sih dibanguninnya sih susah. Ada yang susah, ada yang enggak. Mas Vino itu dibanguninnya tuh super duper susah. Suster lain juga bantu, kadang bangunin juga susah, tantrum kalau dibangunin. Saya udah pelan gitu banguninnya. Kayak Mas bangun sekali 2 kali gitu. Kadang susah emang dia bangunnya tuh. Gitu kan. Ya tantrum, kadang mukul kayak tendang-tendang gitu. Jadi kakinya tuh tendang-tendang di kasur gitu. Itu awal-awal puasa sih, awal-awal puasa kayak gitu. Udah dikasih tahu sama ibu masih 2 hari, 3 hari. Tapi abis itu ada solusi kan. Oh ternyata biar gimana sih biar nggak tantrum, biar nggak ini. Ada tuh solusinya, ternyata harus langsung digendong kan. Jadi saya bangunin terus digendong. Ya udah nggak tantrum lagi dari situ sampai 30 hari. Kayaknya minggu-minggu pertama itu sih kendala cuman di Beverly, itu yang agak susah. Terus Vino sama El itu juga termasuk susah dibangunin. Siapa lagi ya? El, Vino, Beverly, Radeska sih ya sometimes ya Radeska. Itu sih permasalahannya hanya di pada saat bangunin mereka aja, sama mungkin mereka lupa ya bahwa hari itu puasa, jadi mereka sempat kita mau breakfast gitu kan, hari ini kita puasa, ayo mesti sabar. Saya selalu mendampingi mereka semua sih, dan nggak ada yang mereka jam-jam itu sampai nangis, bunda minta makan, sampai nangis itu nggak ada. Saya tidak merasakan hal seperti itu. Hanya mereka mungkin yang mereka rasakan itu meminum aus, itu aja yang saya pernah dengar. Tapi tidak semua anak ya, tapi ada seperti itu. Kalau mau makan enggak, hanya mereka bilang bunda lapar, cuman itu aja sih. Pernah ada Mas Radeska pernah ke pergok, mbaknya lagi mau ngambil susu di kamar, tapi pas ketahuan mbaknya itu nggak jadi. Mas ngapain kok megang susu? Enggak mbak, cuma pegang aja. Ya ada salah satu mbaknya yang mergokin waktu itu. Alhamdulillah kalau puasa full semua. Tapi ada yang mau ngerengek, meminta minum gitu. Mbak Scarlett, ya kadang Mas El, kadang Mas Rades. Mas Rades itu dia nggak minta, tapi dia diam-diam cari makanan apa itu, tapi ketahuan mbaknya. Yang diem-diem mau buka puasa ada aja. Salah satunya adalah Radeska, itu Mas Rades. Pernah sesekali tuh diem-diem mindik-mindik, itu mau ambil makanan, tapi nggak ngaku. Waktu itu pernah ke gap sama susternya, cuman dia itu nggak mau ngaku kalau dia itu mau buka puasa. Pernah nyoba mau ambil susu di kamarnya Mas Radeska itu, cuman karena ketahuan jadi nggak jadi buka puasa, dia nggak jadi batalin. Radeska mungkin ya ada berapa kali dia kayak mengendap-ngendap ke meja tempat snack seperti itu. Nah ya itu, terus waktu hari awal-awal puasa mungkin entah lupa atau apa, jadi depan kamar Mas Titan itu banyak makanan di situ. Ibu beliin snack-snack itu, tiba-tiba Mas Titan nggak, habis main drum mungkin nggak tahu. Biasanya kan memang setelah main drum dia ada snack time. Nah dia lari ke situ. Mas Titan kenapa? Hari ini kan puasa. Iya puasa, seperti itu. Itu saja kalau Mas Titan.
Kalau yang lain sampai sempat di sekolah nangis, Mbak Freya. Itu karena lihat yang lain snack time. Mas Vino juga iya. Jadi, wow, ini mengenai kelakuan mereka ya. Jadi gini, Sahabat Angels, mereka ini udah makin besar. Karakter masing-masing anak itu udah mulai terlihat ya. Udah mulai terlihat. Hampir di 12 anak ini, karakternya udah mulai saya tahu lah. Makin besar, makin karakternya tuh tumbuh, makin bisa membangkang, makin bisa melawan. Itu juga membuat saya kaget gitu. Jadi termasuk membuat saya itu agak sedikit shock karena saya tidak pernah merasakan hal serupa yang saya alami terhadap anak-anak saya sebelumnya. Karena karakter anak-anak saya itu baik Mas Hansel, Mbak Val, Mas Zelvi itu tipikal anak yang tidak aneh-aneh gitu. Jadi saya tidak pernah merasakan punya anak yang tantrum. Dan saya baru merasakan setelah saya memiliki ini 12 anak ini. Jadi Vino tuh tantrumnya luar biasa, bahkan makin menjadi-jadi, makin parah. Sempet dia itu tantrum yang juga buat saya shock, bukan hanya tantrum ya, tapi dia memanggil sebutan susternya itu dengan nama, memanggil Yangti itu dengan nama, itu membuat saya juga kaget, shock gitu. Jadi Vino itu tipikal anak yang tidak pernah bisa dikasih tahu. Jadi cenderung itu kemauannya itu harus diturutin, tidak bisa sabar gitu. Dan hobinya tuh ngurusin orang. Jadi bukan urusannya dia, tapi kalau misal memang kemauannya dia seperti itu, dia akan tantrum dan tantrumnya luar biasa. Jadi kalau buat saya itu bukan tantrum normal ya, karena dia bisa berteriak dan dia bisa jatuh-jatuhin badannya ke lantai. Pokoknya luar biasa deh. Saya sendiri sampai shock. Ini yang namanya tantrum ya. Dulu tidak separah ini, tapi tahun ini tambah parah, terutama kemarin bulan Ramadan. Waduh, kita harus sabar. Kita lagi bulan puasa dan kelakuannya dia sangat luar biasa. Itu Vino. Terus yang juga membuat kita juga diuji betul kesabarannya itu juga Radeska. Radeska juga luar biasa, sangat luar biasa Radeska itu. Jadi kalau dia itu tipikal anak yang susah sekali dikasih tahu gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang Mas Rades ini nggak boleh ya, ini kayak begini-begini, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencoba. Jadi membuat kita tuh emosi. Main tangan ke suster itu yang saya juga buat saya kaget. Main tangan. Terus mukul ya, main kepala, baik itu ke saudara-saudaranya, jadi kepala tuh buat mainan, terus kepalanya suster juga. Bahkan dia sempat bilang bahwa Mbak ini otaknya itu buat apa sih gitu. Jadi yang kalimat-kalimat yang buat saya, ini anak tahu dari mana ya. Nah seperti itu yang buat saya juga, saya tuh yang sampai benar-benar diuji kesabarannya luar biasa. Satu itu yang laki-laki ya, ada Kak Deska dan Vino yang kelakuannya luar biasa. Kalau yang perempuannya ada dua yang sangat luar biasa menurut saya, itu satu Beverly yang apapun dia pasti akan menangis. Mau mandi nangis, mau minta apa-apa nangis. Sampai kita sendiri juga nggak tahu nih anak maunya apa gitu. Jadi apa-apa tuh nangis. Sangat susah sekali untuk minta maaf. Jadi kalau dia mukul, lagi suka mukul, lagi suka nendang. Jadi dia kalau minta apa-apa tuh dia tidak pernah bicara. Jadi dia langsung ngerebut, langsung ngambil. Kalau dilarang dia akan nendang. Nanti kalau kita suruh dia minta maaf, dia pasti akan nangis sekenceng-kencengnya. Itu Beverly. Lagi seperti itu karakternya. Pokoknya lagi kuat. Nah kalau Sheika juga, dia itu tipikal anak yang hobinya bicara. Semua urusan saudaranya tuh, kalau saudaranya punya kesalahan, dia yang nomor satu. Pasti ngadu ke saya, Bunda ini. Tapi kalau dia punya kesalahan dan saudaranya tahu, nah dia kalau diaduin dia nanti akan ngambek. Dia tidak akan mau bicara tuh. Sepanjang hari dia akan diam, tidak mau bicara. Terus kalau dia makan, dia makannya tuh, dia ngobrol. Saya udah bilang kalau ngobrol boleh makan, tapi sambil makan. Nanti saudaranya semua udah selesai, tinggal dia. Wah dia dengan dramanya tuh, dia akan nangis jerit-jerit dengan alasan dia udah kenyang. Itu saya dikasih taunya juga susah. Kalau dikasih tahu dia pasti, terutama sama suster ya, kalau sama saya dia tidak berani buang muka. Tapi kalau dikasih tahu suster, dia langsung buang muka, terus tolak pinggang, terus dia dengan berteriaknya. Itu yang buat saya yang kayaknya bulan Ramadan itu 4 itu yang luar biasa kelakuannya. Jadi di perempuan kita punya ada Sheika sama Beverly. Kalau laki-lakinya ada Alvino sama Radeska. Zen juga luar biasa nakalnya. Zen itu juga. Satu lagi kita punya Zen itu juga luar biasa nakalnya. Sholat pun
itu kalau ada saya, dia sholat gitu. Walaupun yang namanya anak-anak ya, masih nengok-nengok, masih oke lah. Tapi pada saat saya waktu itu sempat saya dapat undangan buka puasa di luar sama ayah, itu sampai imamnya tuh ampun, imamnya tuh sampai mungkin nggak konsentrasi. Karena mereka di belakang itu mereka lari-larian, mereka, itu saya marah sekali. Karena saya selalu menekankan ya, kalau sholat itu kan nggak boleh buat main-main. Kalau mereka tidak mau mengikuti imam, minimal mereka tidak bicara, mereka tidak lari-lari, mereka tidak, ini enggak. Mereka tuh betul-betul yang bisa berantem-beranteman sendiri, mereka bisa tiduran, mereka bisa teriak-teriak. Nah itu. Kalau Maura juga, jadi kalau pada saat sholat itu yang paling tidak bisa mengikuti itu Maura. Karena dia selalu berbicara dan mengganggu di sebelahnya. Itu Maura seperti itu karakternya. Lihat kelakuan anak-anak ini, ya kadang saya hampir mau nyerah sih ngurus anak-anak ini. Ada yang kalau dikasih tahu tuh susah, terus pukul-pukul. Ada yang dibilanginnya, ya pukul mbaknya, terus cubit mbaknya. Kalau yang pernah pukul tuh Mas Pino, kalau yang sering cubit tuh Mbak Scarlett. Pernah waktu itu saya ngurusin Mas Pino waktu sakit mata di dalam kamar sama Mbak Momo. Rebutan meja, terus saya pisahin kan. Nah, saya dipukul sama dia tuh pernah sampai biru sama Mas Pino. Waktu itu saya nangis di kamar. Saya sempat nangis di kamar karena rebutan meja sama Mbak Momo. Waktu itu waktu sakit pernah jagain di dalam kamar. Saya nangis di kamar karena ngeliat mereka berantem berdua rebutan meja. Saya hampir nyerah ngurus anak-anak ini karena kenakalannya dari Mas Zain, Mas Radeska, Mbak Sheikah. Kalau dibilangin sama mbaknya tuh susah, nggak pernah dengerin mbaknya. Tapi ya gitu, kadang misalkan lagi puasa ada aja yang iseng-iseng ngapain gitu. Yang menurutku lumayan iseng tuh, kalau misalkan kayak main segala macam itu. Radeska, Zain, Sheikah, terus sama Bevi. Bevi juga ikut. Kalau Radeska ya gitu, kalau dia udah punya mainan, itu kadang suka dibawa terus. Misalkan kayak saudaranya nggak bawa mainan sama sekali, itu dia dibawa terus nyampe kapan aja. Itu misalkan mau tidur aja mainan kadang dicariin. Terus misalkan mau buka puasa aja, mainan kadang dibawa nyampe ke meja makan. Tapi giliran temennya pinjem, giliran saudaranya pinjem, itu nggak dibolehin. Dan itu kayak ya udah mainan sendiri gitu. Jadi only me gitu. Nah kalau misal kayak Bevi, Mbak Bevi sama sih. Mbak Bevi sama kayak gitu juga, kayak mainan sendiri ya udah gitu. Punya sendiri berarti ya udah buat sendiri aja gitu. Tapi kalau misalkan kayak sharing tuh Mbak Bevi lumayan bisa buat sharing mainan. Cuman kalau misalkan dia mau minta ke saudaranya mau pinjem, itu kadang kan kayak saudaranya juga lagi minjemin ke yang lain. Misalkan Mbak Bevi mau pinjam tapi dia dibilang tunggu nanti, itu dia gampang banget nangis. Gampang banget langsung kayak baru bicara dikit aja udah nangis, padahal udah dibilang tunggu gantian sama yang lain gitu, taken kan. Tapi Mbak Bevi tuh cukup lumayan gampang banget nangis, dan itu tuh udah dibilangin pelan-pelan tetap aja makin kenceng nangisnya. Dan itu tuh kalau misalkan dalam main sama saudaranya itu, mainan itu lumayan pemilih juga Mbak Bevi. Mbak Sheikah juga termasuk yang pemilih banget. Jadi kayak misalkan dia main punya sendirinya itu nggak mau kecoret sama sekali, nggak mau rusak dikit. Tapi giliran punya saudaranya yang lain, misalkan punya saudaranya itu lagi dimainin, dia pengen main nggak boleh, kadang sama dia diisengin, entah sama dia dicoret, entah sama dia diapain. Kayak waktu itu pernah coret punya Maggie, cuman karena Maggie kayak nggak tahu ya, kurang tahu juga, cuman waktu itu bukunya itu punya Maggie tiba-tiba dicoret satu persatu halaman. Dan itu Maggie padahal pinjemin, tapi giliran dipinjemin ya gitu, dicoretin satu halaman nyampe habis. Punya Mbak Sheikahnya sendiri itu masih utuh, dan punya saudaranya itu yang dicoret-coret. Mas Zain juga. Mas Zain itu
dia termasuk yang mau sharing mainan, tapi misalkan kalau misalkan dia mau sharing mainan itu, kadang sama saudaranya itu suka kayak saudaranya lagi mainin apa punya sendiri, itu sama dia suka direbut. Jadi suka direbut, nggak bicara, nggak ngomong dulu. Padahal kita itu udah ajarin kalau misalkan mau pinjam punya saudaranya atau punya siapapun, itu harus bicara, harus ngomong dulu biar saudaranya nggak nyariin kan. Nah, dia itu sering banget kayak gitu, kayak saudaranya lagi main apa, kadang dirusuhin, kadang diambil barangnya dibawa lari. Nah, itu tuh pas kita tegur malah makin ledek, kayak entah itu dia julurin lidah lah atau dia nendang, itu dia lumayan sering sih. Dan kita juga harus sabar-sabar ya buat yang ngurusin, buat yang ngadepin. Ya gitulah, 4 itu sih yang menurut aku lumayan menguras. Astagfirullahaladzim, bener-bener astagfirullahaladzim. Takut saya. Ada yang bener-bener good. Walaupun ya pasti anak kecil adalah 1 atau 2 kali mereka bikin kita juga bingung ngurusinnya gimana, maunya gimana, itu pasti ada namanya anak kecil. Cuma ada sebagian anak-anak di sini tuh bener-bener kebangetan. Ampun, sampai ibu aja udah, ya Allah. Kalaupun udah dikasih tahu ibu, bapak, sampai bapak ngomong pun mereka tetap ulang. Sampai detik ini, sekarang ini sama. Sempat juga Mas Vino itu sampai Mbak Meta kasih tahu berulang kali nyebut tuh nama sukanya. Meta ya, seperti itu. Mas Zen juga iya, sama. Kok dikasih tahu ngelawan. Mbak Momo juga suka kadang ngambek-ngambekan gitu. Kok dikasih tahu, intinya melawan lah. Kalau Mas Vino tuh emang tantrum. Dan apa-apa tuh kemauannya harus diturutin banget. Kalau nggak diturutin ya udah jadi. Terus juga sama susternya, kan saya pegang Mas Vino. Nah, dia tuh mbok-mbokan juga. Jadi kalau udah tantrum, ya susah. Terus saya tanyain gitu kan, Mas Vino tuh maunya apa, gimana, sampai saya gituin. Jadi udah tantrum, nggak karuan, nangis malah, nggak mau bicara maunya tuh gimana. Terus kalau udah marah gitu, ya udah manggil nama. Fatma ya, gitu-gitu, manggil nama susternya. Bukan cuma saya aja, tapi suster lain juga kayak gitu, manggil nama susternya juga kayak gitu. Sama kemarin sama Mbak Meta juga sempet Meta ya gitu, tantrum udah parah sih itu. Saya nggak nyangka, saya baru lihat Mas Vino semarah dan setantrum itu ya ke Mbak Meta waktu kemarin itu. Sampai mau nendang-nendang, terus ngelawan juga sampai ya Allah, itu astagfirullah. Pokoknya kalau sama Mas Vino banyak-banyak sabar banget. Apalagi ibu, wah ibu sabarnya udah ini banget sih. Mas Zen itu suka godain susternya. Ya, jadi kalau dikasih tahu tuh lidahnya tuh keluar-keluar gitu, ngeluarin lidah segala macam. Terus abis itu kayak ngeledek gitu-gitu. Kasih tahu nggak bisa gitu. Kayak gitu. Kalau sama ibu ya sekali 2 kali gitu bisa dikasih tahu. Nanti kalau udah nggak ada ibu, ya udah kembali seperti biasa lagi kayak gitu, suka godain suster gitu. Terus aduh pokoknya nakalnya astagfirullah banget. Mas Rades juga, Mas Rades itu udah kelewatan banget juga sih, suka mencuri gak Mas Rades kah, kadang suka mengendap-ngendap. Iya kalau itu sebelum puasa ya, kadang mengendap-ngendap gitu. Tuh waktu sakit waktu itu kan di kamar, kan belum boleh keluar. Itu di kamar itu banyak makanan dan kan belum boleh dimakan karena kan masih sakit kan. Jadi ada yang boleh dimakan, ada yang belum boleh dimakan. Nah itu juga Mas Radeska ngambil makanan, itu kan waktu ditinggal sama susternya sebentar, itu Mas Radeska mengambil makanan banyak banget, semuanya dihabisin dan juga skincare gitu dimasukin ke mulut. Ya ampun parah banget itu. Karena anak segitu loh, umur segitu udah kayak gitu berani, terus nggak bisa dikasih tahu banget. Kalau ada susternya tuh biasa aja gitu kan, tapi kalau nggak ada susternya berani ngambil makanan gitu. Waktu puasa juga suka mengendap-endap gitu. Terus kalau kiddos yang lain juga waktu puasa ya mungkin sehari, 2 hari, 3 hari puasa ya nanyain kayak Mbak aus gitu, itu mungkin udah biasa ya, biasalah anak umur segitu kan.
haus gitu, Mbak bukanya masih lama gitu, nanya kayak gitu. Iya masih lama gitu, sabar ya Mas, sabar ya Mbak gitu. Saya nggak habis pikir ya sama tingkah laku Mas Rades, Mas Zen, sama Mbak Bevi, Mbak Seka. Yang lebih parah itu Mbak Seka. Karakternya harus diubah. Selalu irian. Kalau dia nggak punya, dia harus punya. Sekarang juga. Saudaranya punya itu, dia mau. Tapi dia nggak mau good dulu. Sampai dengan sekarang gitu, sahabat Indonesia, selalu berdoa, di setiap doa saya sama Allah sih cuma minta dikasih kesabaran yang luar biasa menghadapi mereka. Karena saya tahu mereka kan berasal dari 12 orang tua yang berbeda. Dengan sifat latar belakang juga yang berbeda. Mungkin sifat dari orang tua mereka juga yang ada di karakter mereka juga. Saya juga nggak tahu ya. Cuman saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendidik mereka menjadi anak yang lebih baik. Itu aja. Yang pasti itu buat saya sopan, itu akhlak itu nomor 1. Karena itu kenapa mereka saya sekolahkan di sekolah yang bagus, karena memang itu yang saya cari. Saya mau tuh mereka tuh punya akhlak yang baik. Akhlak tuh buat saya tuh yang utama. Karena dimanapun mereka berada, kalau mereka pribadinya baik, mereka jadi anak yang sopan, santun, mereka pasti akan disenangi semua orang gitu. Tapi kalau misalnya mereka itu nanti tumbuh jadi anak yang arogan, anak yang sombong, anak yang merendahkan orang lain, itu yang saya takutkan sebetulnya. Dan itu yang sangat saya tidak mau itu tumbuh di lingkungan keluarga saya. Saya selalu mengajarkan anak-anak itu untuk merendah, untuk berbagi. Kalau kalian punya rezeki lebih ya tanggung jawab kalian untuk berbagi gitu. Jadi saya selalu ngajarkan mereka. Jadi pada saat kemarin aja saya selalu ngajarkan mereka untuk berbagi takjil, bagi buka puasa di jalanan. Ada beberapa anak yang sangat menikmati kegiatan itu, tapi banyak juga yang merasa mereka tuh kayak kayak merasa risih atau merasa jijik untuk ngasih ke misalnya kayak ke pengemis, ke apa. Nah itu ada di sini juga. Jadi yang terlihat gini loh sahabat Angels, kan banyak yang bilang kok anaknya diajak kok itu aja. Kita sudah berusaha mengajak semua. Tapi kalau misalnya saya ajak mereka akhirnya melawan, mereka tidak mau, mereka nangis, apakah itu harus saya paksa? Kan itu harus proses ya sahabat Angels, nggak semudah itu. Makanya kalau melihat itu kan tidak semuanya yang terlihat gitu di YouTube, baik itu di IG saya, itu kan kok cuma itu aja, apa alasannya, kok Bunda ngajaknya itu ya, kemana yang lain gitu. Itu harusnya coba boleh komentar, tapi tolong komentarnya juga komentar yang positif gitu. Karena untuk mendidik anak-anak ini di satu rumah dengan usia yang sama itu nggak gampang, dan itu saya rasakan sekali. Jadi mereka tuh seperti punya dua kepribadian yang berbeda kalau saya lihat. Jadi kalau di depan saya dia ingin menunjukkan bahwa mereka tuh manis, mereka tuh nice. Tapi kalau saya lihat, saya cek mereka di CCTV, itulah kelakuan mereka yang sebenarnya. Bagaimana dia mukul suster, mukul dengan tenaga ya sahabatnya, bukan mukul main-main loh anak-anak ini. Mukul, bagaimana mereka meludahin suster, bagaimana mereka itu kepala suster itu dibuat mainan, ditendang. Bisa bayangin nggak anak umur segitu udah berani nendang kepala suster? Itu kalau saya tidak tegas, apa yang terjadi nanti mereka besar itu. Terus mereka berani di belakang saya itu kalau saya buka semua nanti sahabat Angels pasti akan kaget gitu kelakuan mereka yang buat saya itu bukan kelakuan anak usianya gitu. Jadi kenapa saya harus tegas, kenapa ayah itu juga harus tegas, karena ya itu gitu, saya harus tegas dari sekarang gitu. Jadi yang saya minta ya untuk anak-anak saya juga sama Allah juga, saya minta saya dan ayah dikasih kesabaran yang luar biasa menghadapi mereka. Karena kalau saya keras juga ke mereka, saya juga nggak tipikal saya sama itu bukan tipikal keras. Jadi saya selalu hampir setiap hari itu saya selalu deep talk ke mereka, deep talk. Tapi ya seperti itu, dan itu berulang-ulang terus. Bagaimana mereka terlalu arogan, terlalu sombong. Ada, walaupun saya nggak bilang semua ya, tapi sekitar 5-6 anak itu ada yang seperti itu. Saya juga nggak ngerti. Saya udah berusaha semaksimal mungkin. Makan juga di sini semuanya sama. Cuman ya hukuman yang saya kasih ke mereka pun juga mungkin Bunda mungkin kurang keras gitu, mau dikerasin seperti apa lagi gitu. Saya juga bingung ya, itu ya I do my best. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin supaya anak ini tumbuh jadi anak yang baik. Itu aja sih harapan saya. Sabar, banyak sabar, bener sabar Ibu. Digituin diulang-ulang sama mereka itu. Nggak mungkin sih kalau mereka nggak tahu. Mereka tahu kok.
Kalau dikasih tahu susternya ya melawan seperti itu tadi. Kadang Mbak ya gitu, kalau nggak seperti itu. Mbak Seka, Mbak Momo tuh. Mbak Bevi, kalau Mbak Bevi ya cengengnya. Cuengeng sekali Mbak Bevi. Kadang tuh belum, Mbak minta tolong ini. Kadang kita kan juga ngurusin yang lain atau enggak lagi ngerespon yang lain seperti itu. Tiba-tiba dia minta tolong ini gitu. Drama Mbak Bevi. Mungkin kalau di sekolah hanya beberapa jam saja mungkin. Udah gitu kan emang mereka nggak berani. Kalau di rumah, benar-benar. Ibu cukup sabar sih buat aku ini banget sih, salut banget sama ibu karena ya Allah, ini kiddos ini kan karakternya beda-beda setiap anak ya. Terus juga kadang ada yang dibilangin susah, ada yang dibilangin nurut. Itu ibu sabar-sabar aja sih. Bagus, kayak ibu cara mentreatment anak-anaknya itu bagus banget, luar biasa. Terus juga kayak tahu cara ngadepin anak-anak itu, padahal masing-masing itu karakternya sangat amat sulit buat dipahami. Buat aku pribadi yang belum pernah ngurusin anak-anak sebanyak ini, banyak-banyaknya paling 2 ini berapa aja. Dan itu bagus banget buat ngurusin kiddos ini sih. Ibu sama bapak dua-duanya itu luar biasa. Aku cukup salut banget sama ibu. Aku belum tentu sesabar ibu. Aku belum tentu bisa ngurusin itu kiddos sebanyak itu. 1-2 anak aja pusing banget. Salut sama ibu sama bapak. Dari kecil ikut ibu sama bapak tuh sabarnya luar biasa, sayangnya luar biasa, cintanya sama anak-anak luar biasa. Rasa sayangnya ibu, bapak ke anak-anak, cintanya ibu, bapak ke anak-anak tuh udah menekan di hati banget sih. Ibu Selvi salut sama bapak, ibu pun sama bapak nggak pernah pilih kasih sama anak-anak, selalu dibagi rata. Kalau dibelikan mainan dan baju pun tidak pilih-pilih juga, selalu dikasih, dibelikan semuanya. Kalau ibu bilangin anak-anak tuh bicaranya halus, tidak pernah main tangan, dan ibu tuh ingin anak-anaknya nurut semuanya, sayang juga sama bunda sama ayahnya. Salut saya sama ibu sama bapak. Saya juga seorang ibu, tapi mungkin saya nggak bisa sesabar ibu sama bapak mengurus anak-anak ini. Saya salut sama kesabaran ibu, sama kesabaran bapak. Di sini semua susternya tuh udah sabar banget, apalagi ibu sama bapak. Udah nggak kurang-kurang sabarnya, ngasih tahu juga nggak kurang-kurang. Cuman emang mungkin anaknya tuh dikasih tahu nggak bisa. Karakternya mungkin kan beda-beda. Jadi mungkin itu kendalanya juga sih di karakter. Karena kan anak kan semakin besar, itu pintarnya makin nambah, nakalnya makin nambah, bandelnya semua. Kasihan ibu sih sebenarnya. Karena ibu juga udah stres ngurusinnya, maksudnya kayak ya nggak kurang-kurang lah kasih tahu gitu. Ibu juga ngasih taunya pelan-pelan gitu. Tapi anaknya ya di depan ibu sama bapak ya iya gitu, nurut gitu. Tapi kalau udah besoknya gitu ya kembali lagi, bisa diatur. Sangat salut sama ibu sama bapak. Ada yang nakal, ada yang beda-beda karakter. Yang paling bandel menurut aku Mas Rades, Mas Zen, Mbak Sheka. Kalau Mas El itu masih bisa dikasih tahu. Kalau di belakang ibu itu suka mukul-mukul, tendang-tendang, itu tenaganya kuat banget. Itu Mas Rades sama Mas Zen. Itu sangat kuat tenaganya. Kalau depan ibu ya cari perhatian di depan ibu bapak. Oke, untuk anak-anak bunda, bunda dan ayah akan berusaha semaksimal mungkin. Karena bunda dan ayah adalah orang tua kalian. Bunda dan ayah yang dikasih, dikasih kesempatan sama Allah untuk mengurus kalian. Mulai dari kalian di dalam kandungan, kalian lahir, kalian tumbuh besar di sini,
kita sama-sama. Jadi Bunda sama Ayah berharap kalian tuh menjadi anak yang baik. Bunda selalu, setiap doa Bunda selalu minta untuk kalian tumbuh jadi anak yang baik. Anak yang saling menyayangi, anak yang saling mencintai sesama kalian. Tidak boleh sombong. Bunda selalu bilang berkali-kali, apa yang kalian sombongin gitu. Kalian tidak boleh sombong. Kalian harus jadi anak yang baik, harus bisa menghargai orang lain, terutama orang yang lebih tua. Bunda selalu bilang, apapun itu pekerjaannya, kalian harus tetap menghargai orang lain gitu. Itu Bunda selalu minta. Harus lebih sabar, harus lebih ikhlas. Bunda selalu bilang bahwa kalian itu sekarang tumbuh di lingkungan yang baik. Harusnya kalian akan menjadi anak yang baik, bukan menjadi anak yang sombong. Harus bisa dikasih tahu yang baik. Selama ini Bunda sama Ayah tidak akan pernah capek untuk ngasih tahu kalian. Terus Bunda selalu bilang dijaga sholatnya. Kalian harus tumbuh jadi anak yang soleh, anak yang soleha. Suatu saat Bunda juga mengharapkan kalian akan tumbuh jadi anak yang pintar. Anak yang pintar, anak yang sukses, anak yang bisa memberikan kebanggaan bukan cuma buat Bunda, buat Ayah, tapi kalian juga harus berguna buat orang-orang di sekeliling kalian. Doa Bunda semoga kalian nanti sukses, kalian punya uang yang banyak, supaya apa? Supaya kalian bisa membantu sesama. Jadi itu aja yang Bunda minta. Bunda selalu ngajarkan pada kalian kan untuk saling berbagi, saling menghormati orang lain. Dengarkan kalau orang berbicara, jangan orang baru bicara sebentar terus kalian berteriak-berteriak seperti itu. Ingat, kalian itu harus bisa mendengarkan orang lain, orang yang lebih tua. Hargain mereka, hargain orang tua, hargain kakak, hargain adik kalian, karena kalian itu akan tinggal sama-sama terus nanti sampai besar. Cuman itu aja pesan Bunda. Makin besar harus makin jadi baik. Lihat tahun ini usianya sekarang udah mau 5 tahun. 5 tahun itu harus bisa jadi anak yang baik. Itu aja sih pesan dari Bunda untuk anak-anak Bunda semua. Semoga makin nurut sama ayah bundanya, makin dengerin ayah bundanya. Terus juga ibaratnya jangan terlalu susah dibilangin, kasihan ayah sama bundanya. Karena kan ayah sama bunda udah sayang banget sama Kidos kan, udah ngurusin Kidos. Terus juga udah apa ya ibaratnya, kayak Kidos tuh udah, bunda sama ayah tuh udah sayang banget sama Kidos. Nakalnya dikurangin, kalau bisa diilangin deh, jangan dikurangin, diilangin. Makin sayang satu sama lain, jangan suka rebutan mainan. Terus gampang-gampang sharing satu sama lain. Terus juga saling jaga lah. Kita nggak tahu bakal kedepannya bakal kayak gimana. Semoga Kidos makin sukses, makin besar, makin pinter. Harapan saya semoga mereka semua makin kedepannya makin pinter, makin nggak sombong, rendah hati, dengerin omongan ibu sama bapak, nurut sama ibu sama bapak, dan semoga anak-anak ini menjadi anak yang sukses ke depannya. Amin. Semoga Allah kasih inilah buat berubah, mereka tuh bantuin ibu gitu. Tapi kalau depan ibu kadang kan mereka baik, ya bantuin suster lah buat ini, buat ngurusin mereka gitu, karena takutnya kan di depan kita berbeda, depan ibu beda gitu. Semoga berubah lah, semakin tambah umur mereka semakin berubah gitu, makin ya seenggaknya bantuin yang mengurusi saja. Pengennya itu saja dulu. Kalau entah nanti besar kan kita juga nggak tahu. Yang sekarang. Ya semoga lebih banyak baiknya, lebih nurut lagi sama ibu sama bapak, apa ya, sama susternya juga lebih ini lagi dengerin. Semoga bisa berubah sifatnya dan karakternya, menjadi anaknya soleh, menjadi kebanggaan ibu bapak, sukses, menjadi anak yang pintar. Semoga ada perubahan ke depannya, nakalnya juga ya dikurangin gitu. Mas Zen, Mas Rades, Mbak Bevi, Mbak Sheka, Mbak Momo, yang keras kepala gitu. Semoga ke depannya berubah. Dibilang ibu sama bapak semoga nurut. Jangan cuma sekali doang perubahannya. Semoga kedepannya ya semua berubah. Sayangnya ibu sama bapak ya luar biasa lah. Saya juga salut. Nggak bisa ucapin apa-apa kalau ibu sama bapak tuh sabar. Semoga anak-anak bisa menghargai ibu sama bapak kedepannya sampai besar. Semoga bisa jadi anak yang soleha dan soleh.
Dari 12 anak yang paling happy itu Tristan, itu happy, tidak pernah mengeluh, tidak pernah apa. Bianca malah dia kalau perlu puasanya ditambah lagi bulannya. Scarlett, jangan kaget ya sahabat Angel, tadinya awal itu Scarlett itu sempat sakit, jadi dia itu sempat kalau nggak salah puasa hari pertama, kedua, ketiga tuh dia nggak ikut karena dia sakit. Tapi pada saat puasa hari pertama itu kan pertama kalinya dia puasa, saya pikir pasti, aduh ini anak pasti rewel nih, tipikal Scarlett kan, tahu sendiri sahabat Angel, ternyata di luar dugaan saya. Scarlett bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, dengan sabar gitu kan, walaupun dengan tipikal Scarlett yang nanti kita mau buka puasa mau ini gitu, tapi dia tidak pernah yang namanya bilang bunda lapar, itu saya tidak pernah dengar dari mulutnya seorang Scarlett ya. Jadi dia benar-benar menjalankan ibadah puasa tuh dengan happy, dengan bahagia, itu yang tadi saya bilang gitu. Kok ya pas gitu BTS. Selain itu juga Maggie juga termasuk anak yang good. Jadi dia bangun tidur sahur itu juga dia happy, dengan muka yang ketawa. Dia juga menjalankan ibadah puasa juga dengan apa ya, dengan muka yang senang, buka puasa juga dia good. Itu juga saya lihat sih. Siapa lagi ya yang menjalankan ibadah puasa? Kalau El kan pemasarannya dia memang alhamdulillah sih sahabat Angel, saya memang juga ucapkan terima kasih luar biasa juga, bukan cuma untuk anak-anak saya ya menjalankan ibadah puasa selama 30 hari. Mungkin juga suster yang juga berada di samping saya yang juga ikut memotivasi. Jadi selain saya dan ayah itu juga ada suster-suster itu juga yang ikut memotivasi anak-anak. Dan alhamdulillah anak-anak ini selama 30 hari ini saya tidak pernah mendengar atau melihat langsung. Saya rasa juga enggak ya, karena kan saya juga cek juga di CCTV, mereka tuh sampai yang nangis, laparan, atau kan karena saya lihat banyak di luar sana tuh anak-anak juga yang mau buka puasa bunda atau ayah atau apa. Saya tidak melihat itu semua terjadi. Jadi memang mungkin Allah juga ngasih kekuatan yang luar biasa ke anak-anak saya ini. Jadi buat saya ini juga amazing, luar biasa. Terima kasih juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan kekuatan luar biasa untuk anak-anak saya. Nggak nyangka juga sih, mereka usianya belum 5 tahun ya, mereka bisa full menjalankan ini semua. Walaupun memang ada sih sedikit-sedikit ya, saya tahu mereka mungkin masih kecil ya. Ya itu aja, hanya masalah bangun pada saat ini aja, bangun sahur, terus itu efeknya ya mereka sahur itu agak sedikit, ada yang agak sedikit cranky. Tapi di luar itu mereka bisa menjalankan, itu juga buat saya udah luar biasa. Thank you so much. Itu kado terindah sih buat ayah bunda dari anak-anak. Itu bukan cuma anak-anak yang di sini ya, yang kecil, Mas Hansel juga di Boston bisa puasa full, walaupun jauh, ini udah tahun kedua. Terus Mbak Val juga bisa puasa, kalau Mas Safi nggak usah ditanya ya, dia udah besar dan dia juga udah menjalankan ibadah puasa udah dari tahun-tahun sebelumnya. Yang baru pertama kali yang membuat kita kaget ya anak-anak ini sebetulnya. Itu aja sih, good sih semuanya. Hanya kelakuannya aja dirubah ya, anak-anakku sayang kalau dengar nanti lihat, bunda cuma minta tolong itu, harus lebih sabar jadi anak. Terus harus lebih sabar, harus tidak boleh nakal lagi, nakal boleh tapi nggak usah banyak-banyak. Itu aja sih pesannya.